Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa apa yang melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnuzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berpikir tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai kaulah, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi Nusa dan bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6. Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menemukan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu, atau saya harus mundur dari penanganan perkara sebenarnya
garis miring PU, garis miring 18, garis miring 2020, demi menyelamatkan diri sendiri. Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama hari saya menghukum diri saya sendiri. Karena kita sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dan memutus perkara. Bahkan secara logis sangat mudah bagi saya untuk segera menyelamatkan diri sendiri dengan kita itu memutus perkara tersebut, karena jika niat saya dan arah hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tersebut, toh juga bukan kami yang tidak punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak tentu rakyat yang menentukan hak ini melalui pemilihan. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik, nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil, apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang itu justru datang kepada saya bahwa saya tidak akan menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Namun tidak. Padahal arti saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah mengecil hati sedikit terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tidak mengatakan kita sebagai mahkamah keluarga. Maaf, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu. Namun fitnah kecil yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku generasi. Berbeda halnya dengan politisi yang mohon maaf yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah mendengar putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim hari selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat kecil dan keras. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu kita akan lebih baik
dan indah dibandingkan karena atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa. 17 saya hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya. Serta diiringi sedang doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menuduhkan diri saya atau yang mendolimi saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan dan pelanggaran catatan ini seperti Pak Sekjen. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK menerapkan persidangan dan pimpinan. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.